Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Jalan sepanjang 9,8 km ini dapat mengurai kemacetan dan memangkas waktu perjalanan selama 15 menit. Dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 2 Februari 2022, Presiden Joko Widodo melakukan peresmian Jalan Bypass Balige, Kabupaten Toba. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Sumatera Utara beserta Bupati Toba. Selaku Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedi Rahadian, dalam keterangannya menyebutkan bahwa Jalan Bypass Balige dibangun secara bertahap sejak 5 tahun yang lalu dan menelan biaya 176 miliar. Jalan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan, meningkatkan kelancaran transportasi, serta aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di sekitar kota Balige. Ya, jadi ini jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan di Balige. Jadi sifatnya lingkar, bypass, sehingga traffic yang sifatnya go through tidak akan ke Balige, itu bisa melalui jalan lingkar ini. Ini dibangun bertahap sejak 5 tahun yang lalu dengan total biaya 176 miliar. Panjangnya kira-kira hampir 10 km, 9,897 km. Jadi kita harapkan jalan ini nanti akan membantu kelancaran transportasi karena Balige merupakan juga daerah wisata. Hal ini juga sejalan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya Rohana Simanjuntak, yang juga pengguna jalan Bypass Balige. Sebelumnya saya harus melalui kota, makan waktu, terus karena kepadatan juga di sana cenderung macet, jadi karena udah ada jalan bypass ini sangat membantu, kira-kira 15 menit lah waktu saya sangat tertolong. Terima kasih buat Pak Jokowi, buat programnya, ada jalan bypass di sini. Saya pribadi sangat tertolong, masyarakat sekitar sini juga sangat tertolong, banyak manfaatnya, dan harapannya ke depan ya jalanan ini boleh terawat dengan baik, nggak langsung rusak atau gimana. Jadi manfaatnya bisa berkelanjutan, pemeliharaannya berkelanjutan, jadi manfaatnya bisa maksimal gitu Pak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memastikan akan memprioritaskan pada tahun 2022 ini pengeluaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun demikian, pemerintah akan tetap menyiapkan ruang untuk pembangunan ibu kota negara. Saat ini pemerintah memiliki 2 tugas besar, yakni penanganan pandemi dan pembangunan ibu kota negara. Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara, Mada Arya Wijaya mengungkapkan, penanganan pandemi tetap menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah akan tetap mengutamakan penanganan dampak dari COVID-19 dan terkait perlindungan masyarakat. Namun, pemerintah tetap akan menyiapkan ruang untuk pembangunan ibu kota negara. Kementerian Keuangan juga terus memantau APBN tetap harus fleksibel dalam mengantisipasi kebutuhan yang prioritas harus didanai. Jadi memang sekarang ini kalau kita lihat di 2022, ini mungkin dalam waktu dekat kita akan segera memfinalkan desain dari program PEN kita untuk 2022. Jadi memang di dalam program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di 2022, prioritasnya tetap yang di depan adalah penanganan COVID untuk klaster kesehatan. Jadi ini angkanya juga kemarin sudah di-exercise, kebutuhan sesuai dengan, termasuk juga antisipasi apabila kasus Omikronnya meningkat. Nah yang kedua tentunya adalah penanganan dampaknya sendiri, terkait perlindungan masyarakat, program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, ini juga sudah direview dari apa yang dilakukan tahun lalu. Kemudian tahun ini apakah akan dilanjutkan atau sementara dihentikan.
Informasi selanjutnya pemirsa, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan secara merata di semua sektor dan semua daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers SSK tahun 2022 secara virtual pada Rabu 2 Februari 2022. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi telah merata dan berjalan hampir di semua sektor sepanjang 2021. Dukungan KSSK terhadap sektor perbankan merupakan bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi melalui intermediasi perbankan. Adapun kebijakan KSSK diantaranya, BI memperkuat intensif pajak pertambahan nilai untuk perumahan melalui pelonggaran loan to value atau financing to value. Kemudian OJK terkait aset tertimbang menurut risiko, ketentuan tarif premi asuransi dan uang muka perusahaan. Sementara untuk sektor otomotif, Kemenko memberikan insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah atau kelompok tertentu dengan kelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan oleh OJK serta pelonggaran uang muka kredit oleh BI. Telah mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai 97,45 triliun rupiah hingga Desember 2021. Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di tahun 2021 mencapai level 863,3 ribu apabila dibanding dengan penjualan 578,3 ribu pada tahun 2020. Pemirsa, dalih investasi dengan modus binary option kian marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Laporan dari masyarakat karena kerugian dari platform ini terus bermunculan seiring waktu. Pada rapat DPR dengan Kementerian Perdagangan, Muhammad Lutfi menyatakan akan memberantas praktik judi berkedok binary option tersebut. Keberadaan binary option terus diberantas oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Bapepti secara aktif memblokir platform-platform binary option yang beroperasi di Indonesia. Namun demikian, platform binary option masih saja bermunculan dan belakangan disebut-sebut telah merugikan banyak penggunanya. Terkait hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buka suara menanggapi pernyataan anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagi mengenai peran Bapepti Kementerian Perdagangan dalam mengawal modus afiliator trading binary option. Menurutnya, trading binary option adalah kegiatan yang ilegal dan kriminal, sebab di dalamnya menggunakan skema Ponzi untuk menjaring trader. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai itu. Pemirsa, menutup informasi terakhir di kesempatan lain dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, Menteri Pertanian memantau program IP 400. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan tersebut terkait dengan penanaman padi sekaligus pencanangan perdana indeks pertanaman atau penanaman IP 400 atau 4 kali dalam setahun di Desa Sribit, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan produksi padi secara nasional dan juga pemulihan ekonomi nasional. Menteri Pertanian juga menyampaikan bahwa banyak yang dilakukan untuk mendukung program IB 400 seperti perbaikan hilirisasi. Saya pagi ini bersama Ibu Bupati Klaten dengan seluruh unsur musbidanya yang ada di sini bersama para dirjen saya untuk memastikan bahwa pertanian yang ada di Klaten harus makin maju, bahkan makin kuat ke depan dan menggunakan cara-cara yang lebih modern menjadi bagian-bagian dari tekad dan kemauan kita. Ini tidak lain untuk mempersiapkan 2002 yang kemungkinan kita berhadapan dengan
cuaca dan ekstrim iklim yang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh pede dan hanya melakukan program seperti yang lalu. Dan hari ini saya berbahagia, Ibu Bupati Klaten bahkan mau masuk pada program 4 kali tanam dalam 1 tahun atau IP 400. Ini baru tahun ini kita canangkan untuk menuju ke swasembada yang sesuai perintah Bapak Presiden harus kita capai. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bona Azarin pamit, sampai jumpa.